Oke guys, welcome back to Sikandi Cipondo. Dan kali ini kita bakal ngebahas nih tips and trick untuk merawat mobil saat pembelian pertama kamu nih. Oke nih Pak Petrus, kan biasanya orang pertama kali beli mobil tuh masih bingung nih rawatnya gimana sih gitu kan. Kan banyak juga orang aku dengar tuh mereka pas beli mobil itu nggak dirawat, justru habis pakai langsung parkir, nggak pernah diservis, nggak pernah dicuci segala macam. Nah itu tuh ngaruh nggak sih ke performa nantinya gitu? Untuk menjawab ini berarti dari mobil baru apakah perlu dirawat gitu. Betul, ya? dari mobil baru apakah perlu dirawat, perlu diservis rutin gitu? Oke, dari mobil baru, kalau pembelian dari mobil baru itu justru penting sekali ya untuk dirawat, apalagi jadwal atau rutin servis itu sangat penting sekali. Dari awal itu, dari dealer biasanya akan memberikan pengecekan gratis di kilometer 1000. Oke. Nah, terus untuk servis rutinnya setiap per 10.000 kilometer atau 6 bulan, mana duluan tercapai, seperti itu. Oh, jadi emang harus udah diservis sama dirawat secara rutin gitu ya? Betul. Tadi pertama kali itu 1000 km langsung diservis. Pengecekan pertama. Oke. Nah, nanti di 10.000 itu dia servis besar atau servis berkala. Oke, jadi rutin itu ya? 10.000 Rutin, ya? betul. Nah, kalau kayak rawat-rawat hal kecil tuh ada saran nggak sih? Kayak harus diapain gitu pas kita kali beli mobil baru supaya tetap fresh lah kelihatannya gitu kan, mobil baru? Mobil baru itu kalau misalnya kita pakai pada saat mau dibawa berkendara itu mungkin dipanasin aja sih. Dipanasin dulu. Dipanasin ya mungkin lebih kurang 1 sampai 3 menit lah, 3 menit maksimal lah, seperti itu supaya akinya itu bisa awet ya. Salah satu komponen yang paling penting itu di mobil zaman sekarang itu adalah aki sebenarnya. Aki yang paling cepat kalah. Jadi misalkan kita anggaplah orang kan sering nih, orang kantoran sering nih ya. Dia tuh bangun tidur agak siangan. Betul. Langsung lari Langsung ke mobil, betul. Langsung bawa langsung jalan gitu. Ngaruh itu. Ngaruh sekali. Apalagi kalau kita nggak pakai, misalnya hari biasa kita kerja, Iya, pakai terus Sabtu Minggu mobil taruh aja di rumah. Iya. Biasanya kan orang libur malas keluar, Bener. ya kan, tiduran lah atau istirahat di rumah. Nah itu ngaruh sekali. Oh iya. Yes, itu aki akan cepat kalah seperti itu. Jadi misalkan kayak kan biasa sering nih orang Jakarta gitu kan. Mereka kerja tuh pakai motor atau enggak Transum. Betul. Sabtu Minggu kadang nggak pakai mobil juga. Betul. Mungkin pakai mobil tuh 2 minggu sekali lah. Itu bisa bahaya juga ya? Betul, itu pengaruh sekali. Aki itu komponen utama untuk mobil zaman sekarang ya. Oh iya. Mungkin rusaknya tuh bukan rusak lah ya. Maksudnya secara jangka panjang tuh nggak sehat ya? Yes. Tapi saya boleh tambahin nggak sih? Boleh. Kalau di Mitsubishi itu kita ada garansi aki sebenarnya. Di kilometer 50.000 atau 2 tahun. Oh begitu. Seperti itu. Ada juga nih pertanyaan yang saya sendiri tuh penasaran juga. Kan lagi rame tuh kemarin tuh masalah bensin, tau lah. Oke, ya Kita betul, isu. Nggak usah sebut bensin yang mana. Nggak boleh sebut Ya. merek lah ya. Tapi bensin tuh ngaruh nggak ke kesehatan mobil? Jadi gini, kita secara ini aja ya, secara umum ya, secara umum boleh. mobil ya, bukan merek Mitsubishi ya. Kalau secara umum mungkin sebenarnya bensin itu nggak terlalu ngaruh, mau brand apapun ya. Kalau untuk mesin Euro 4 itu lebih disarankan untuk Pertamax. Oke. Tetapi kalau di kondisi jalan, biasanya perjalanan jauh atau luar kota, ya kan nggak semua pom bensin itu masih tersedia Pertamax. Kadang-kadang Pertalite yang ada ya udah boleh melanjutkan perjalanan ya diisi aja Pertalite. Tapi disarankan mobil-mobil zaman sekarang itu kan mesinnya udah Euro 4. Disarankan itu Pertamax. Oke, nah kita masuk sedikit ke Mitsubishi. Mitsubishi itu rata-rata mobil mesinnya udah Euro 4, khususnya untuk keluaran terbaru juga Destinator itu dari MMKC, dari Mitsubishi Motor Indonesia sendiri masih bisa Destinator ini masih bisa pakai Pertalite. Oke. Ya, tapi sebenarnya itu yang paling disarankan itu adalah Pertamax. Oke, jadi begitu. Jadi iya. standarisasinya itu sebenarnya Pertalite-nya masih masuk. Masih masuk, cuman disarankan Pertamax. Betul. Tapi kalau misalkan yang kayak kemarin tuh yang ada isu-isu kalau misalkan ada bahan campuran itu ngaruh nggak tuh biasa ke mesin? Bukan ngaruh sih, malah akan menyebabkan mesin rusak. Oh begitu. Mesin rusak dan komponen-komponen lainnya akan ikut rusak. Yang terutama itu paling injeksi ya, karena di tangki itu kan kecampur, bukan murni dari bahan bakar. Mungkin ada komponen air atau semacamnya ya kan, bahan-bahan kimia lainnya. Itu
akan mempengaruhi ke komponen lainnya. Justru Seperti itu. Justru tuh kayak campuran-campuran itu lebih berbahaya dibanding Pertalite justru. Betul seperti itu. Oke, hati-hati guys kalau beli bensin ya, inget tuh. Ada nggak sih pendapat Pak Petrus tentang masalah yang kayak kemarin tuh ada banyak pom bensin yang lagi ditutup nih? Bukan ditutup sih, lagi kekurangan lah bahan bakarnya. Itu kita sebagai pengendara mobil kayak Pak Petrus tuh gimana sih efeknya? Kalau apa ya? Kalau dari segi merek kan semuanya hampir sama. Mungkin ya itu tadi karena ada imbas dari isu ada brand-brand tertentu, terutama ya mungkin brand lokal, makanya semua pada larinya ke brand-brand yang luar. Nah, itu sebenarnya ya dari manajemen aja sih. Kalau dari kualitas semua kan round 92. Standar untuk pertama itu 92. Ya kan? Harusnya sih sama semuanya untuk Jadi pemakaian. sebenarnya intinya tuh sebenarnya sama aja ya? Sama. Jadi kualitas itu tergantung dari manajemen dari brand tersebut aja sebenarnya. Oke, jadi intinya tuh bahan utama itu sama. Bahan utamanya sama. Tapi betul. gimana cara mereka tuh ngelola aja ya gitu Yes. ya? Oke. Kalau Pak Petrus sendiri nih, ada nggak sih kayak saran khusus supaya mesin kita tuh tetap awet mobil kita? Misalkan kita mau beli tuh, ya awet lah 10 tahun ke depan lah, anggap deh. Hal-hal kecil itu ada nggak nih? Paling ini ya, kalau mobil baru ya, terutama zaman sekarang kan semua digital. Iya. Jadi dia apa namanya istilahnya komponen utamanya itu pasti ke aki semua ya. Nah, untuk menjaga aki itu awet, untuk semua mobil sekarang kan udah pakai start stop engine. Iya, Nah, udah paling rata ya. untuk menghidupkan mobil itu jangan langsung di starter supaya aki itu lebih awet ya, daya tahannya lah untuk masa pakainya itu lebih awet. Jadi ada 3 step sebenarnya. Pertama kita pencet dulu start stop engine, pencet itu untuk menghidupkan sensor ya, Iya. untuk apa istilahnya menghubungkan sensor. Nah, pencet kedua kali itu untuk menghidupkan semua komponen lampu atau head unit, MID atau speedometer. Nah, yang ketiga kali kita pencet, berikut kita injak pedal gas. Nah, itu baru starter. Oh, oke. Itu sebenarnya step yang paling benar untuk menjaga keawetan dari aki tersebut. Oh, jadi dari hal kecil seperti itu tuh bisa Betul. ngaruh ya? Ngaruh sekali. Jadi dari pencet, Yes, habis itu kita pencet lagi betul. untuk nyalain, habis itu kira sambil starter. Nah, habis starter itu kalau nggak salah harus kita tunggu 3 menit lagi. Betul. Mesin itu dipanasin lah, Dipanasin, istilahnya ya. dipanasin baru jalan. Seperti itu. Iya, itu biasa orang Indonesia tuh kadang nge-miss-nya di hal tersebut ya. Betul. Itu mungkin menjadi masalah sepele. Ya kan? Karena hidupin mesin kan tinggal pencet ya hidup ya jalan gitu. Iya, Sepele benar, sebenarnya, benar. sepele sekali. Seperti itu. Apalagi misalkan orang-orang yang kayak mobilnya tuh nggak kepake sehari 2 hari atau 3 hari bahkan seminggu gitu ya. Betul. Misalkan kan tuh nyalain dulu. Nah tapi misalkan kayak mobil-mobil yang sering dipakai deh. Misalkan emang dia sehari-hari pakai mobil, itu emang harus ditunggu dulu atau langsung jalan nggak apa-apa? Kalau misalnya sehari-hari pakai sama sih sebenarnya, Tetap. sama karena pengaruhnya itu nanti komponen utamanya aki. Ya kan, untuk mobil-mobil, kita bicara mobil-mobil yang serba digital sekarang ya, mobil-mobil yang sudah pakai di atas tahun 2020 lah, Iya, seperti bener. itu. Kata-kata kan mereka pakai start Yes. engine tuh ya. Mungkin boleh dikatakan sekitar 2019 lah, seperti itu. Tapi kalau Mitsubishi sendiri rata-rata ada startup engine nggak sih? Start stop engine udah rata-rata, Bahkan Jadi- expander juga ya. bahkan expander juga. Saya ada penasaran nih. Ini saya sebagai orang yang awam lah di dunia mobil. Kenapa servis pertama itu 1.000 dan servis rutin itu 10.000? Kenapa nggak servis pertama tuh udah 10.000 juga? Kenapa harus yang pertama tuh bener-bener cepet banget tuh 1.000? Penasaran juga saya itu. Sebutan aja sih, rata-rata kalau awam itu penyampaiannya dia pasti mikirnya, oh 1.000 kita boleh servis ya Pak, nanti 10.000. Nah, yang tepatnya sebenarnya pengecekan. Jadi dealer resmi itu ya, terutama dealer baru, kita bicara Mitsubishi aja deh. Iya, jangan yang lain ya. Dia memberikan fasilitas ya, atau campaign. Setiap customer yang beli mobil baru itu dia bisa ngecek mobilnya kembali ke tempat dia beli atau dealer yang tempat dia beli di kilometer 1.000 atau sebelum 1.000. Jadi bahkan itu sebelum 1.000? ya dia mencapai 1.000 atau sebelum 1.000. Jadi misalnya namanya mobil baru produksi kan dari pabrik. Iya. Pasti kan
Kalau dari dealer kan waktu dikirim kan kondisi aman, Iya. sudah PDI lah, pre-delivery inspection. Customer pakai, ya amin-amin ya, tiba-tiba ada masalah, terus ada bunyi-bunyi atau Oh, ada iya, iya. AC kurang dingin, atau customer merasa kok mobil saya ada bau-bau apa gitu. Nah, itu boleh, itu namanya bisa iya, iya. dimanfaatin untuk pengecekan itu di kilometer 1000 atau sebelum 1000. Nah, itu kalau misalnya ada yang rusak atau ada yang amin-amin itu ada kesalahan dari pabrik, itu masih akan diganti sesuai dengan garansi yang ada di manual book ya. Tapi sekarang udah nggak pakai manual book, dia pakai Digital. digital aplikasi. Apapun kerusakannya tetap nanti bisa ditangani. Betul. Di luar dari ini ya, di luar dari kanvas, ban. Kalau ban sebenarnya ada garansi, cuman salah satu aja. Oke. Itu ada ketentuan juga. Misalnya tiba-tiba mobil dibawa pada saat jalan, nggak ada rintangan atau hambatan, tiba-tiba meledak. Nah, itu ada garansi. Oh, Tapi iya, salah iya. satu aja, salah satu ban aja. Oke, jadi Seperti itu. intinya tuh kalau aku tangkap tuh pengecekan di 1000 meter pertama itu sebenarnya tuh untuk quality control juga justru Betul, ya? betul, betul. Oh, jadi Mitsubishi sebagai dealer yang bertanggung jawab lah ya? Betul, Dia betul tuh sekali. kayak Nah, pengen supaya customer-nya aman di awal Aman. beli gitu kan? seperti itu, yes. Oke. Nah, kalau 10.000 itu benar-benar servis berkala. baru tuh servis Baru pertamanya. benar-benar. Iya, iya. Jadi pakai nggak pakai atau istilahnya kilometer nggak sampai 10.000 pun, nah itu kan ada durasi waktunya 6 bulan. Iya. Jadi 6 bulan itu belum sampai 10.000 Tetap pun, harus dibawa. itu lebih baik dibawa karena oli mesin, oli itu kan ada kadarnya juga, kepekatannya. Kalau terlalu lama dia dingin, nggak pernah panas, itu akan berubah kandungannya seperti itu. Berarti pengecekan pertama itu sebenarnya wajib banget justru kalau Wajib. misalkan pengguna nggak pengecekan 1000 meter pertama rugi. Rugi justru itu ya, benar. fasilitas Kita beneran. udah menyediakan, Betul. pakai aja. Pakai. Betul. Dan itu sebenarnya semua Rata-rata hampir sales semua konsultan pasti menyampaikan Ya, iya. seperti itu. Itu kelebihan Iya, itu yang kan ada di Mitsubishi. Bener-bener. Itu kan membuat kita sebagai pembeli juga happy Yes, juga kan. betul. Saya penasaran juga nih. Kadang kan saya sebagai anak muda juga nih kan ya, baru umur 20-an yang Oke. nggak ngerti mobil. Teman-teman saya juga sama lah. Kita tuh kadang bawa mobil ya, 10.000 meter, 20.000 meter, 40.000 meter, 50.000 meter, nggak servis. Nah, apa yang bisa terjadi kalau kita tuh nggak servis, nggak pernah servis rutin? Wah, kalau jarang jarang servis itu berarti oli juga nggak ganti dong. Misalkan nggak sering tuh anak-anak muda kan, Artinya kelupaan ya. Kalau servis itu kan kayak ibarat kita merawat. Benar. Nah, kalau nggak servis kan berarti kita tidak merawat. Nah, tidak merawat itu berarti pasti ada yang akan rusak atau kalah. oh, Nah, komponen-komponen mesinnya itu pasti ada yang kalah nanti dan harus diganti spare partnya. dan justru itu makin rugi. Justru Betul, makin betul, mahal, iya. betul sekali. Oke, jadi intinya untuk anak-anak yang bawa mobil cuma malas servis, itu justru akan rugi di jangka panjangnya ya. Betul. Oke, oh itu besok-besok aku langsung servis mobil. Oke, pertanyaan nih. Untuk warga Mitsubishi yang nonton, nih penasaran nih, kalau misalkan cara klaim asuransi itu di mana sih di Cikadi Cipondo nih? Klaim asuransi sebenarnya gampang. Setiap customer yang melakukan pembelian itu baik cash kredit itu sudah akan menerima polis asuransi. Berikut nomor polis. Nanti kalau misalnya ada kejadian istilahnya ada accident lah. Customer ada dua cara sih. Satu, customer bisa menghubungi pihak asuransi. Nah, kemudian akan dilakukan proses survei, kemudian dari asuransi tunggu asuransi mengeluarkan SPK dulu. Nah, tentunya dari customer akan menyampaikan, ini saya pengen dikerjakan atau di repair di bengkel resmi. Iya. Nah, salah satunya kita, bengkel Oh, resmi yang iya, ada iya, di Mitsubishi benar. Serikandi Cipondo, ya kan? Jadi Cikadi Cipondo ini udah resmi ya? Betul. Oke. Salah satu bengkel resmi atau body repair, bengkel body repair terbesar di Tangerang, salah satunya. Terus kedua, kita bisa minta juga dari front office. Orang front office-nya bisa bantu untuk telepon ke asuransi-asuransi, Oh, tapi oke. hanya asuransi-asuransi tertentu. Nah, itu bisa langsung ke hotline-nya nanti, ya kan? Bisa ditanyain, itu bisa dibantu nanti untuk konfirmasi ke asuransinya, Pak. Artinya mobil saya lagi accident nih, atau mobil saya perlu diklaim asuransi, seperti itu. Ya mungkin yang bisa dibantu, yang setahu saya ya di bidang sales
mungkin Tokyo Marine itu karena dari Mitsubishi sendiri itu dia kerjasama ya MOU dengan Depo, jadi itu dipermudah. Oke. Depo itu juga ada support ke Mitsubishi Motor langsung sebenarnya. Oke, jadi intinya tuh kita ada dua cara. Yes. Pertama tuh langsung ke asuransinya. Betul, Kalau yang kedua tuh ke dealer resminya. betul. Tapi misalkan nih, anggap deh, aku misalkan beli mobil tuh awal di Jakarta, Mitsubishi Jakarta. Terus aku misalkan asuransinya klaimnya di Mitsubishi yang ini di Tangerang, itu gimana tuh? Ada kendala juga nggak tuh? Itu sama aja, nggak ada kendala. Nggak ada kendala, aman aja ya? Jadi kita lihat dulu bengkel resmi itu biasanya MOU-nya ke asuransi yang mana aja atau sudah berapa asuransi yang kerjasama dengan dia. Nah, Oke. asuransi tersebut juga customer harus tahu apakah sudah MOU dengan bengkel resmi. Terutama kalau kita kan brand Mitsubishi, biasanya itu ada listnya tuh di asuransi. Ini saya rekanan dengan bengkel resmi, Autorest dealer. Oke, jadi nggak ada Seperti masalah itu, ya? nggak ada masalah. Tergantung ada atau enggak asuransinya. Betul. gitu aja. Yang penting gini, masih di Indonesia. Kalau di Indonesia di semua di luar Pulau provinsi Jawa, ya? semua provinsi bisa diklaim. Oke. Bisa. Kecuali misalkan kita beli di Singapura, mau di sini baru susah tuh ya. Baru susah, betul. Karena dokumen-dokumennya udah beda. Iya. Tapi sering dengar nggak sih misalkan di bengkel tuh sering ada orang yang kayak bawa mobilnya tuh nggak pernah diservis 10 tahun, itu ada nggak? Atau emang nggak pernah kan? Ada juga sih, Ada aja ya? ada aja. Ada aja. Cuman biasanya itu terjadi untuk bukan mobil baru ya. Emang mobil kuno banget. Agak lama ya, di atas 5 tahun lah. Iya. Ada, itu biasanya terjadi. Sebenarnya ganti oli aja itu mindset ya, tapi perlu juga pembersihan. Makanya itu namanya servis berkala. Bukan hanya ganti oli, tapi mesin juga harus dibersihkan kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan udah bertahun-tahun nggak dibawa Yes. servis, itu sekali servis bisa Betul, mahal tuh ya. betul. Oke guys, itu tadi pembahasan kita tentang cara tuh ya rawat mobil saat pertama kali beli. Jadi intinya kalau misalkan kalian punya mobil, servis. Jangan lupa, servis berkala itu penting guys. Bener ya Pak Petrus ya? Betul. Misalkan kalian punya mobil Mitsubishi dan ingin servis tuh secara rutin, datang aja ke Cipondo nih, Mitsubishi sekali Cipondo. Oke, dan satu lagi, kalau misalnya teman-teman ya atau sobat otomotif atau pecinta Mitsubishi ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan, boleh langsung komen aja atau ke saya langsung boleh ya, ke Petrus. Nanti dimunculin ya. Siap. Ting nih, TikTok Oke, jadi muncul. nanti TikToknya bisa sama nomor WA-nya bisa nanti dimunculin. Siap. Oke, terima kasih guys. Sampai Thank jumpa. you.